Kasus seperti ini sudah 4 kali saya temukan dan rawan. Pada akhirnya saya konsul ke dokter bedah, tetapi endingnya luka semakin memburuk, bahkan ada yang diamputasi. Di bagian heel, itu dia memiliki epitelisasi yang cukup tebal. Dan biasanya akan muncul kondisi nekrosisnya itu sampai dalam, di bawah. Kadang kita cari dia rusaknya sampai ke bagian tulang. Kayak gitu. Jadi hari ini kita cerita. Jadi kalau ngomong-ngomong berkaitan dengan case yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian, yang mungkin hari ini ada lihat di grup, itu ada satu case yang mungkin hari ini akan kita bahas tentang satu pasien ya, yang kondisinya itu ada terjadi luka di bagian heel, dan di heel tersebut kita lihat di fase pertama ya ada kondisi di mana luka tersebut itu terjadi yang namanya seperti abses yang dia tumbuh di bagian heel-nya gitu ya. Jadi kita bisa cek. Oke, coba Bapak Ibu lihat kembali ya beberapa kasus. Di sini kita lihat bahwa riwayat pasiennya itu dengan diabetes mellitus ya. Umurnya 42 tahun, wanita, sebelumnya tertusuk duri. Nah, coba kita lihat ya, clue-nya adalah yang pertama kali tertusuk duri. Dan sebelum tertusuk duri, jadi sebelumnya tertusuk duri, infeksi sudah dilakukan perawatan luka 6 hari sebelumnya. Kemudian luka semakin memburuk dengan GDS-nya 246. Nah, ini kita perlu tanya nanti ya untuk DM-nya sudah berapa lama, kemudian bagaimana langkah perawatan luka seperti ini, balutan primer seperti apa, karena kasus seperti ini sudah 4 kali saya temukan dan rawan. Pada akhirnya saya konsul ke dokter bedah, tetapi endingnya luka semakin memburuk, bahkan ada yang diamputasi. Saya tidak ingin kasus ini sama terulang kembali, jadi mohon pencerahannya. Oke, jadi kalau kita ngelihat ya, ini tuh ya kalau kita ngelihat ada kasus, kan modelnya kayak gini Bapak Ibu nih. Nah, kayak gini ya. Ini kasusnya kan kayak gini. Nah, salah satu karakteristik pasien yang terjadi infeksi yang sudah dia spreaded, artinya dia sudah ke sampingnya, itu tandanya adalah kalau seandainya dia muncul misalnya ada di sini nih ya, bisul satu bisul, ya, ada bisul satu bisul. Kemudian muncul ada beberapa lagi di daerah-daerah sini, ya, di daerah-daerah sini. Itu Bapak Ibu itu harus pastikan kondisi pasiennya itu, ya, yang bagian-bagian muncul dengan bisul-bisul yang baru, itu adalah tanda-tanda infeksinya sudah menyebar ke sekitarnya. Sehingga kalau besok ada pasiennya kayak gitu, jangan lupa untuk dipola dulu. Contoh nih, misal dia lukanya di sini, kita pola dulu. Nih, kita pola. Untuk apa kita pola? Untuk melihat kondisi infeksinya apakah makin berjalan atau tidak. Kelihatan nggak ya, teman-teman? Nah, kayak gini nih, ya. Dipola, ya, teman-teman. Kemudian kondisinya dilihat secara baik, ya. Nah, kita melihat bahwa salah satu tanda gejala kenapa infeksi naik, karena gula darah juga naik. Ini kita belum tahu nih, kondisinya di awal tuh gula darahnya berapa, ya. Jadi ini ketika dia semakin memburuk, GDS-nya makin lama makin naik. Nah, jadi kalau ada pasien kayak gitu, jangan lupa di petren dulu. Kayak gini. Lihat apakah kondisinya dia naik atau turun. Kayak gitu. Kenapa? Karena nanti pada saat pasien-pasien itu kita pola nih, kita masuk kayak gini, kita bisa mengevaluasi apakah tindakan perawatan kita itu naik atau turun. Nah, ini yang kita lihat apa inflamasinya kayak gitu. Nah, ini pada tahap awal ini dilakukan yang namanya proses perawatan luka.
Ini perawatan luka Mas Aziz ya? Mas Aziznya ada nggak? Sudah masuk belum? Pak Aziznya sudah masuk belum? Belum ya? Oke. Nah, saya kasih tahu nih. Jadi kalau pasien-pasien dengan kayak gini, yang pertama kali kita lakukan adalah perawatan luka untuk melihat pasien itu terjadi penurunan atau peningkatan, ya. Selain tadi di marker, kita butuh untuk diberikan namanya antimikrobial dressing di awal. Nah, modelnya kan kayak gini ya Bapak Ibu, ada bagian yang terjadi slug. Ini kita butuh yang melakukan namanya otolisis dulu, kayak biasa, ya. Nah, kita lakukan otolisis dulu. Nah, otolisis pada kasus-kasus pasien dengan infeksi, salah satu yang kita pilih adalah primary dressing-nya antimikrobial, ya. Itu dia. Yang paling penting adalah antimikrobial dulu, karena untuk melihat kondisi pasien tersebut, ya, dia infeksinya turun atau tidak, nanti dengan cara kita berikan antimikrobial. Kenapa seperti itu? Karena antimikrobial ini akan dievaluasi per 2 minggu. Jadi kalau itu dia kondisinya udah 6 kali, sorry, 6 kali perawatan, itu berarti kan lebih kurang kondisinya sudah hampir 2 minggu, benar nggak teman-teman? 6 kali ya, udah 6 kali. Berapa? 6 hari. Oh, 6 hari, sorry, 6 hari. Udah hampir kondisinya seminggu. Dia nggak turun-turun. Kalau kita lanjutin perawatan, dia masih kondisinya uh, terinfeksi. Berarti teman-teman harus ganti antimikrobialnya. Kalau tadi di awal itu dipakaikan antimikrobial kayak gitu. Tapi kalau belum dapat antimikrobial, berarti teman-teman tadi yang evaluasi antimikrobialnya. Apakah infeksinya turun atau tidak? Nah, yang kedua adalah yang harus diperhatikan adalah kondisi kaki ya di bagian heel itu dia memiliki epitelisasi yang cukup tebal, sehingga kalau seandainya dia rusak itu dia mudah banget kondisinya pinggirnya tuh menebal, sehingga pada saat kita lakukan pengangkatan jaringan matinya itu akan dalam untuk bisa dapat yang namanya dasar lukanya, dan biasanya akan muncul kondisi nekrosisnya tuh sampai dalam di bawah. Kadang kita cari dia rusaknya sampai ke bagian tulang kayak gitu, ya. Jadi jangan khawatir untuk pasien-pasien kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya besok sudah dapat pasien kayak gini, yang pertama tadi otolisis dulu dengan antimikrobial dressing. Satu. Yang kedua, tadi dilihat pada saat dia dilakukan pelaksanaan dengan otolisis, apakah infeksinya turun atau tidak. Kayak gitu. Kalau dia tidak turun, berarti harus diganti dengan dressing yang lain. Nah, anjuran saya kalau misalnya belum dipakai antimikrobial, teman-teman boleh pakaikan namanya Mecobazin Silver sekarang ini untuk mengotolisis pasien-pasien dengan kondisi dan warna dasar luka kayak gini. Kemudian dievaluasi. Karena ini terlihat itu proses infeksinya itu sudah melebar tuh teman-teman. Sampai ke bagian joint ankle. Dan kita bisa melihat di sana ada beberapa spot terjadi nekrosis di bagian bawah sini ya, nekrosisnya. Nah, di bagian bawah sini satu nekrosisnya, kemudian kondisinya di bagian belakang mata kaki. Coba kita lihat. Nah, ini itu bisa. Nah, itu satu. Nah, itu satu ya bisa kita lihat. Kemudian ada di bawah lagi. Nah, itu satu. Artinya Bapak Ibu, sekarang model yang terjadi isinya udah sampai seluas itu. Sehingga kita benar-benar mengevaluasi kondisi perawatan luka ini. Kayak gitu. Sambil melihat proses autolisis kita itu berjalan dengan lancar atau tidak. Kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya pasiennya kayak gini, nah kita kasih sebatas mana dia terjadi eritemanya. Nah, jadi tekniknya bentar ya. Jadi tekniknya pasien kayak gini tuh teman-teman sekalian jangan lupa. Bentar ya. Oke, Ibu. Oke. Nah, jadi kita bilang caranya kalau besok mau pakai
primary dressingnya. Ini kan udah di pattern nih, udah kita kasih pola sejauh mana dia terjadi infeksi. Kemudian boleh kasih ya metcoprazine si silver ini metcoprazine silver boleh sampai ke bawah, berarti kasih semuanya. Kalau terjadi kerusakan, ya berarti teman-teman ini pastinya dia terjadi di area yang tadi terkelupas, itu terjadi yang namanya infeksi. Sehingga kita butuh nih evaluasi. Harusnya ya 2-4 minggu warna dasar luka ya yang tadinya kuning itu bisa terangkat jadi warna dasar luka merah kayak gitu. Sudah. Kemudian setelah itu teman-teman nih kasih semuanya nih di area ini. Nah, di bagian-bagian yang kuning tadi kasihnya agak tebal ya. Agak tebal kasihnya karena kita mau otolisis modelnya. Jadi butuh untuk dia lebih moistnya tuh banyak ya. Oke. Nah, jadi di sini kita boleh kasih yang pertama adalah kasa. Pak, kalau seandainya yang lain boleh nggak? Boleh. Ini yang harus dilihat adalah pada saat dia kondisinya terjadi eritema, berarti ada kondisi yang harus kita lihat. Tidak boleh terjadi pressure. Nggak boleh terjadi tekanan. Sehingga kita butuh adalah apa? Offloading model. Kayak gitu. Nah, apa yang kita dapatkan untuk proses ini biar dia tidak jadi penekanan? Karena yang inflamasi itu semakin dia tertekan, semakin rusak. Kayak gitu tuh. Nah, jadi gimana caranya biar dia nggak rusak? Nah, biar dia nggak rusak, teman-teman boleh kasih foam, ya. Boleh kasih foam. Kisi. Oh, boleh kasih foam, ya, boleh kasih foam ya di bawah ini atau teman-teman boleh dikasih foam, ya. Ini foam ini tujuannya biar dia itu tidak terjadi tadi ya penekanan. Kemudian yang selanjutnya adalah di bagian yang tadi yang kuning-kuning itu agak tebal aja dikasihnya gitu. Oke, Pak, untuk dia menyerap itu boleh kita kasih tadi foam. Pak, kalau nggak ada foam gimana? Nah, berarti kita kasihin kasa, yang kasanya itu sangat mudah ya untuk diaplikasiin. Kita kasih kasa, oke? Kita kasih kasa, ya. Kemudian kita boleh buat offloadingnya itu gunain si ini, bolehnya. Oke, nah, ini ada foam ya. Karena biasanya di kaki itu pada saat dia jalan tuh masih ketekan-tekan gitu. Kalau misalnya nggak ada foam ya, prosesnya boleh kita jadikan offloading ini, tekniknya gitu. Nih, foam. Ini offloadingnya agak dibanyakin ya. Oke, agak dibanyakin. Ini di bagian bawahnya agak ditebelin. Oke, agak ditebelin. Kemudian kondisinya baru. Teman-teman boleh melakukan yang namanya bandaging. Jadi dia agak tebal di bawah ini. Ya, agak tebal. Nah, tapi kalau yang punya foam, kan udah beli banyak foam ya, kalau nggak dipakai sayang kan. Jadi kita pakaikan foam. Ini foam. Teknik foamnya itu diginiin. Nah, cari yang dia ada silikonnya. Boleh diginiin. Kemudian Bapak Ibu boleh tempelin maksud saya. Tempelin di sini bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Nih ya. Nah, seperti ini prosesnya.
kita jadikan di bagian ini. Ya. Karena kalau dia ditempel kayak gitu aja, itu kan masih enggak betul-betul ini ya, nempel dia. Jadi kita bentuklah kayak tempurung kelapa, kita potong sedikit gini, kemudian kita ginikan, kemudian baru kita tempelin. Oke, kita tempelin, prosesnya kayak gini nih. Nah, jadi pada saat dia melakukan aktivitas, nah ini ya masih betul bagus, tidak terjadi penekanan. Dan foam tadi bisa sebagai offloading. Kayak gitu. Nah, kalau boleh cari foamnya besok yang model ada silikonnya. Nah, kemudian baru deh kita pasangin pakai si. Nah, ya modelnya kita berpasang. Bentar, biar nggak amburadul, saya ulangin. Penting karena kalau pasien-pasien dengan kondisi inflamasi yang masih ada, salah satu yang harus kita lakukan adalah, teman-teman, jangan sampai dia terjadi trauma kembali. Kalau dia terjadi trauma kembali, maka proses inflamasi itu akan terjadi. Jadi kita butuh nih, buatkan. Ini tadi ya, saya bilang dibuatkan kayak tempurung di sini. Ya, kemudian kita boleh kasih plaster. Ya Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Kana lagi membalut lukanya atau membuat uploading, silakan Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan terkait dengan case ini, boleh di open mic saja, atau jika nggak mau open mic juga nggak apa-apa, tapi bisa di kolom chat. Nah, ini kita pasangin ya di plaster tadi di sini. Ini, nah, kita pasangin ya. Ini plasternya. Ini paling enak tuh teman-teman kalau mau pakai yang ada silikonnya, itu enak banget, langsung nempel. Ya, dipasangin di bawah juga bisa, ini dipasangin. Oke, plasternya kita. Ini offloading nih ya sangat efektif untuk kita berikan kasus-kasus yang dia mudah terjadi trauma. Nah, jadi salah satu prevention ya tidak terjadi trauma ya, Bapak Ibu sekalian, boleh gunakan si offloading tadi. Oke, pasang. Oke, kemudian kita pasang. Kita pasang ya. Jadi dia comfort banget, jadi nyaman banget ya. Kita pasang. Terus baru kita bandage ya, kakinya kita bandage kayak biasa, kita bandage. Nah, kita bandage nih kakinya senyaman mungkin pasiennya, jangan sampai ada terjadi pressure nih. Nah, jadi pas dia jalan tuh nah, aman banget ya, dia jalan tuh enak. Dan tidak pas pada saat pasien tidur, ini kan pasien tidur nih ya, kalau dia ada inflamasi di kaki, jangan dibiarin dia kondisinya langsung ke bawah apa namanya, ke bawah tempat tidur, jangan langsung ke alas langsung. Minimal teman-teman angkat dikit, kasih offloadingnya biar dia tidak terjadi pressure di bagian tumit bawah. Nah, biasanya kasus-kasus ini kan dia terjadi proses inflamasi itu apa, kalau ada cairannya kan turun. Makanya rata-rata infeksi itu kalau pasien kayak gini disuruh tidur terus pasiennya turun ke bawah. Kayak gitu ya. Jadi makanya harus betul-betul pasiennya tuh jangan sampai ada tekanan lagi. Tadi udah di bawah kita perbaiki, di sini kita perbaiki pakai offloading, jadi pasiennya aman tuh. Nah, gitu tuh. Ya. Ingat, itu paling penting yang diingat secara teknis untuk kita lakuin perawatan pada pasien-pasien dengan masalah di heel ya.
Karena kadang-kadang pada saat kita tidur itu tuh nggak ada yang ngopenin, maksudnya nggak ada yang ngelihat, oh harusnya di rumah tuh macam apa. Jadi minimal tadi ya, dia kasih offloading dia di bawah sini mungkin pakai bantal biar tidak terjadi tekanan kayak gitu. Kemudian kita tutup pakai si bandage, ya kita tutup kayak biasa pakai bandage teman-teman. Sambil Pak Hana sedang membandage, ada satu pertanyaan dari Pak Faidullah Nasution. Kalau misalnya kondisi luka DM seperti itu, setelah kita berikan salep metcofazin, lalu diberikan supratul, lalu diberikan kasa khusus, Voltisop, lalu dibalut dengan kasa gulung atau elastis perban coklat, Pak, untuk menghemat biaya, apakah bisa seperti yang saya katakan, Pak? Oke, jadi pada intinya yang harus kita lakukan adalah kondisi pasien ini yang infeksi itu jangan terjadi trauma kembali. Itu intinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan dia tidak ada proses offloadingnya, boleh pakai. Tapi maksud saya, kalau dia terlampau tipis, itu bakalan akan ada pressure lagi di bawahnya. Kayak gitu. Lebih bagus minimalisirnya adalah pakai metcofazin, kasa, tadi offloading pakai si ortopedik pun. Jadi lebih minimalis dan nggak mahal gitu maksud saya. Karena kan semua orang kalau bisa udah mau pakein dressing bilang, aduh Pak, pasien saya nggak sanggup Pak, ini Pak, ya gitu ya. Jadi anjuranku kalau pasien-pasien kondisi yang kayak gini, itu minimal tadi udah dibalut sama kita, betul dibalut, tapi dibalut jangan sampai dia terjadi trauma lagi kembali. Ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya seandainya tadi dipakai spratun, tipis, kemudian dikasih kutisop, misalnya kayak gitu, minimal kutisopnya berapa? Kutisop itu yang gini kan modelnya? Ya, yang kayak pad kan, kutisop. Boleh dikasih kutisop, tapi nggak usah pakai spratun lagi deh, pakai metcofazin aja. Jadi nggak usah pakai lagi si spratulnya. Spratulnya dibuang aja, jangan dipakai maksud aku. Nggak usah dipakai lagi. Sayangkan double-double juga pasiennya. Terus dikasih kutisop, terus kasa gulung elastis. Oke. Tadi kutisopnya kalau bisa dipakaikannya itu double ya, teman-teman. Nah, dah nih kita lakuin nih pasiennya ya. Jadi kalau pasiennya tidur, tadi tidak ada tekanan. Karena yang paling penting kalau pasien-pasien dengan infeksi tadi, jangan sampai terjadi tekanan kembali. So, jadi kan kondisi pasien-pasien yang inflamasi itu tidak jadi hancur gara-gara terjadi tekanan. Gitu. Ya. Jadi kutisop ya, ngomong-ngomong kutisop, kutisopnya itu modelnya kayak gini kan. Jadi kan, ya jadi kalau kayak pad, mungkin teman-teman boleh nih taruh di bawahnya. Tapi agak tebal dikit ya, agak lumayan tebal. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih adakah pertanyaan untuk case hari ini tentang luka infeksi pada heel? Jangan biarkan pasien-pasien infeksi ya yang udah kita banding dengan baik, kita biarin dia ada tekanan di rumah. Jangan sampai biarin kayak gitu. Sayang soalnya, karena kalau di rumah tekanan terus menerus, pasiennya tertidur terus, nggak mau goyang-goyangin kaki mungkin karena sakit. Nah itu juga faktor kenapa dia tidak mau cepat healing. Oke, terima kasih banyak Pak Hana untuk insight, advice, workshop juga hari ini untuk case yang sebenarnya dari Pak Abdul Aziz, tapi sayangnya sampai selesai ini belum hadir. Tapi no problem, nanti kita juga tetap akan upload materi ini ya di YouTube-nya metcofazin, metcofazin official. So kalau misalnya nanti Bapak Ibu juga yang kemarin ketinggalan di beberapa materi sebelumnya ya silakan aja bisa langsung masuk ke YouTube-nya metcofazin di metcofazin official. Oh ini Pak Abdul Aziznya baru bisa hadir. Ini udah beres-beres Pak. Perawatnya udah beres-beres. Perawatnya udah beres nih. Udah mau pulang soalnya Pak. Nggak apa-apa ya Pak, nanti Bapak bisa ditonton aja di YouTube-nya metcofazin official ya. Untuk bisa review ulang lagi terkait dengan perawatan yang Bapak berikan ke case ke grup ya.
Dan mungkin kalau misalnya di sini rekan-rekan ada yang mau berikan notulensi, yang tadi sudah menyimak dari awal sampai akhir, silakan supaya tadi Pak Abdul Aziz juga bisa dapat ringkasannya ya terkait dengan beberapa insight, tips dan juga konsep teori yang diberikan oleh Pak Kana terkait dengan case tersebut. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.